Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, adik-adik masih ingat dengan anjuran pemerintah, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Pertama, jangan lupa cuci tangan yang bersih, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, harus menggunakan masker jika kita keluar rumah. Dan jangan lupa jaga jarak, hindari keramaian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Sebelumnya itu, kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kasih-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa yang selalu kami naikkan kepadamu, di mana yang pagi indah ini Tuhan, Engkau masih berkenan buat kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus, di mana ya Tuhan kami akan mulai ibadah kami, baik ibadah persekutuan kaum anak maupun persekutuan kaum PT ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, bagi kami yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Marnatati, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184. Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, berbicara mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh mendengarkan sebahagian kecil firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu itu. Begitu juga ya Tuhan, hamba-Mu yang mau membawakan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hamba-Mu boleh membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 8, Imamat pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan bilalah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, kurban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebaratkannya sabuk itu di kepalanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhkannya di dalam tutup dada itu Urim dan Tubim. Kemudian ditaruhnyalah sebam di kepalanya, dan di atas sebam itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapi nyala kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik paham
kata kudus atau pentabisan? Adik-adik, kudus artinya lain daripada yang lain. Hidup kudus artinya hidup yang lain dari hal-hal duniawi yang tidak najis. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat yang sebagian besar isinya berbicara mengenai hal kekudusan. Pada pasal 8, sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk menabiskan Harun dan anak-anaknya. Adik-adik, Musa diperintahkan Allah untuk mengutus Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas seorang imam. Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik juga harus tahu, kalau mau melakukan tugas yang benar seperti Musa, maka jangan bermain-main saat mendengarkan perintah Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa tidak mudah untuk Musa melakukan setiap perintah Tuhan secara benar. Karena Tuhan menyampaikan setiap hal secara tepat dan terperinci. Musa tentunya harus benar-benar mendengarkan dan dengan baik. Karena tugas pengudusan bukan hal yang mudah. Dan Musa juga tentunya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sepertinya tidak mudah untuk tugas Musa. Mari adik-adik kita belajar untuk mendengarkan setiap pesan ataupun perintah dengan cara yang benar. Cara bagaimana, ya Kak? Cara bagaimana supaya kita boleh benar untuk melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, adik-adik, melakukan sikap hidup yang benar, taat melakukan perintah Tuhan, mengasihi orang tua dan sesama manusia, serta tekun belajar firman Tuhan. Jangan membantah atau melawan orang tua. Ketika melakukan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik juga harus belajar hidup kudus seperti Musa. Dengan cara hidup yang baik, memenuhi larangan Tuhan, dan taat dalam melakukan firman Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Jemaat 376, baiknya yang pertama dan baiknya yang keempat. Ikut dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Teristimewa ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Engkau tanam baikkan dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa buat kehidupan anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan, mereka berada di rumah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik pekerjaan, sekolah yang mereka hadapi karena adanya wabah virus ini Tuhan, mereka belajar lewat online-nya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, memelihara anak kekasih kami-Nya Tuhan. Biarlah mereka lebih giat, lebih rajin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak-anak yang betul-betul melaksanakan tugas sebagai anak didik ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam kehidupannya kiranya Engkau juga memberkati apa yang ia cita dambakan di dalam masa depannya Tuhan, mereka dapat raih seturut dengan kehendak-Mu saja. Buat orang tua mereka yang selalu merawat, mendampingi, biarlah orang tua mereka selalu sabar, mengarahkan anak-anak mereka dengan baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kehidupannya bersama orang tua yang selalu mencari nafkah bagi anak-anak mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat majelis yang ada di jemaat kami ini Tuhan, pegawai kantor, tenaga kostor, kiranya Engkau memberkati para majelis ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, tanggung jawab dan tugas pelayanannya di dalam gereja ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menopang, Engkau selalu menuntun apa yang mereka programkan dalam pelayanan yang Tuhan, kiranya Engkau menjadi kawan bagi mereka, biarlah mereka menjalankan tugasnya ini dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan tekun untuk bergandengan tangan agar mereka bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, buat kami kakak-kakak layan, kiranya Engkau juga selalu memelihara kami dalam kehidupan kami sebagai pelayan, baik kami yang pelayan di PA maupun pelayan di PT Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami, berikan kami tanggung jawab, biarlah kami sebagai kakak-kakak layan tetap saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi dalam pelayanan kami, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami, biarlah pemerintahan kami ini Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk pembangunan masyarakat di tengah-tengah desa Kecamatan Marangkayu ini Tuhan. Kami juga berdoa pemerintahan kami, biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat janda duda, parkir miskin, anak-anak telantar, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya Tuhan, kiranya Engkau hadir sebagai kawan mereka, sebagai juru selamat mereka, agar mereka tahu ya Tuhan, semua yang mereka harapkan itu ya Tuhan, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga,
Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Sebelum pundi persembahan dijalankan, kita menyanyikan Gita Bakti nomor 79, baitnya yang pertama. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak ya Tuhan, di mana pagi ini Tuhan kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau kuduskan agar persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan kasih di tengah jemaat-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sadar diri bahwa kita hanya alat yang dipakai, sehingga bukan dengan kuasa kita segalanya terjadi, tetapi berdasarkan maksud dan rencananya. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang kami sudah dengarkan, kami sebagai anak-anak Tuhan melakukan firman-Mu itu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik persilahkan duduk. Shalom adik-adik. Kak Marnan Tati, Kak Debi mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.